Bubuk berat sebelum belajar, mari kita baca doa surat Al-Insyirah mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, lihat teman-teman kalian. Kiri kanannya ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Rian, kenapa Rian? Sakit. Sakit ya. Kita doakan supaya dia cepat sembuh. Oke, baiklah. Menerangkan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Iya, ada asma apa saja? Asmaul husna al-alim al-khabir as-sami al-basir. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang asami, al-basir dan lain sebagainya ya. Kita di sini fokusnya untuk membuat poster. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Untuk yang kemarin itu ada tepuk 1, tepuk 3-nya shoot. Untuk sekarang, kalau misalnya yang tidak sesuai, tidak selaras tepukannya, berarti nanti dikasih pertanyaan ya. Tahu bawaan itu berapa? 1, kalau 2, 2, kalau 3, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, kalau misalnya kemarin tepuk 3, kalau sekarang 3, berarti 3 kali aja tepukannya ya. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kalau kata ibu bilang konsentrasi, kalian bilangnya konsentrasi dimulai. Paham ya? Habis semuanya bareng-bareng yang semangat. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Kayak gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ya, silakan disimak terlebih dahulu alur tujuan pembelajaran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini mari kita belajar bersama-sama mengenai meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Oke, baiklah, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian Asmaul Husna beserta dalilnya. Oke, baiklah, mari kita simak penjelasan mengenai makna Al-Alim. Dalil tentang Al-Alim. Untuk selanjutnya, contoh penerapannya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu makna dari Al-Alim beserta dalil serta cara penerapannya. Maka untuk menambah wawasan lagi, marilah kita simak penjelasan mengenai makna Al-Khabir. Selanjutnya, dalil tentang Al-Khabir. Untuk selanjutnya, contoh penerapannya. Setelah sekarang kita sudah tahu makna dari Al-Khabir beserta dalil dan cara penerapannya. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai makna As-Sami untuk kebaikan hidup, yaitu penjelasan mengenai makna Al-Basir. Selanjutnya, dalil tentang Al-Basir. Selanjutnya, contoh penerapannya. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai video pembelajaran? Silakan anak kita. Ibu membaca buku itu termasuk penerapan dari Al-Alim bukan? Iya, membaca buku itu termasuk contoh penerapan dalam perilaku Al-Alim, karena kita akan menjadi tahu setelah membaca buku. Ibu akan bertanya dari kalian yang tadi disimak pembelajaran video pembelajaran di sini, coba makna Al-Alim tersendiri apa? Maha Yang maha mengetahui. Kalau Al-Khabir maha teliti. Kalau As-Sami maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Contoh penerapan dari Al-Alim. Contoh penerapan dari Al-Alim. ketika kita membantu teman tanpa mengharapkan balasan. Iya. Contoh Al-Alim salah satunya yang tadi ditanyakan, membaca buku sehingga kita bisa tahu dari isi materi di dalam buku. Berarti itu mencerminkan perilaku Al-Alim. Kalau Al-Khabir maha teliti. Contoh penerapannya kayak bagaimana? Belajar. Kalian mengisi PM harus teliti mengerjakannya. Contoh penerapan dari As-Sami maha mendengar. Contohnya, misalnya, coba Anandita dan Geldi bisik-bisik. Nah, ibu tahu tidak? Tidak. Kalau Anandita sama Geldi tahu nggak? Tahu. Allah tahu tidak apa yang dibicarakan? Tahu. Berarti Allah itu maha mendengar. Makanya kalian itu tidak boleh menyembunyikan sesuatu, karena Allah maha mendengar. Kalau Al-Basir maha melihat. Contoh penerapannya bagaimana? Misal Fajri mengerjakan ulangan, tidak boleh nyontek nggak kalau ulangan? Tidak. Fajri nyontek. Ibu tahu
Fungsinya ditulis ya di sini. Kelompok 2. Kelompok 2 Al-Khabir ya. Menampung isinya di dalam alfabet kelompok. Ada yang membuat poster bareng-bareng. Silakan idenya dikembangkan. 2, 1. Coba, iya betul seperti itu ya. Nanti dibuka aplikasinya. Nah itu, oke nanti kesini aja. Nah iya betul. Nanti dibuat posternya, masukkan gambarnya, kemudian kasih kata-katanya mengenai poster yang kalian buat, ya. Ya gimana, ada kesulitan? Enggak ya. Jadi membuat poster itu lihat kerapihannya, memasukkan gambarnya, kata-katanya sesuai dengan apa yang dibuat. Sesuai dengan tugasnya ya. Rapihannya bagaimana ya? Kesesuaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke dalam sesi untuk mengerjakan soal ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menghasilkan posternya ya. Nah, untuk tiap-tiap kelompok sudah ibu nilai bagaimana hasil posternya. Untuk yang masih suaranya kecil, nanti minggu depan atau pekan selanjutnya ketika kelompok lagi, ketika presentasi lagi suaranya ya besar. Semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi mengerjakan soal sumatif yang tadi formatif ya, kalian itu mengerjakan penilaian formatif diskusi. Nanti ini perorangan mengerjakan 10 soal pilihan ganda di Google Form. Nah, untuk memulai kita konsentrasi dulu ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Iya, tepuk tangan dulu. Silakan ya dikerjakan. Google Form-nya ini linknya sudah ibu share di grup. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan. Waktunya berapa menit? 30 menit. 10 menit, 15 menit ya. 15 menit cukup ya, karena kan cuma 10 soal ya. Silakan dibuka linknya ya, dikerjakan. Hasilnya sudah masuk ke ibu ya. Ada nilainya yang 80, ada yang 90, ada yang bervariatif lah ya. Nanti kalau misalnya yang kurang, nanti ada remedial. Nanti di sesi setelah pembelajaran ada remedial ya. Bagi yang kurang nanti ibu umumkan di grup ya. Yang kurang siapa? Ya. Terima kasih sudah mengisi di form yang 10 soal ini. Oke, kita simpulkan, kita refleksi terlebih
DBL, diferensiasi based learning. Kalau hari ini project, nanti minggu depan deh BBL nya tentang. Oke, untuk